Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 88. Terpesona. Mia hampir tidak mempercayai bahwa sosok yang ia pandangi dalam pantulan cermin adalah dirinya. Beberapa jam lalu, ia hanya seorang wanita sederhana dengan penampilan seadanya, namun yang ia lihat sekarang sangat berbeda. Polesan make up dan pakaian mahal membuatnya menjelma menjadi wanita yang jauh lebih anggun dan elegan. Wah, cantik sekali, puji Aileen ikut memandangi pantulan cermin. Mia menundukkan kepala, malu merasa tidak pantas berdandan seperti ini. Apalagi ia hanyalah gadis biasa yang tidak memiliki apa-apa. Berhias berlebihan seperti ini tentu saja sangat tidak pantas baginya. Terima kasih kak, tapi aku merasa tidak cocok berpenampilan seperti ini. Ucapnya kurang percaya diri. Kata siapa tidak cocok? Kamu sangat cocok dan cantik. Aku yakin kamu akan jadi pusat perhatian semua orang. Terutama si mata keranjang itu, seru Aileen. Beberapa hari belakangan ini ia dibuat kesal oleh sikap Bara, lelaki tak bertanggung jawab yang telah menghamili seorang gadis dan menolak bertanggung jawab. Kekesalan semakin memuncak saat Mia bercerita tentang Bara yang sempat meminta agar janin dalam kandungannya digugurkan. Hal yang membuat Aileen merasa bersyukur memiliki Alpian yang langsung bertanggung jawab atas dirinya dan Boy. Bahkan kala itu Alpian memaksa Aileen untuk menikah dengannya. Kamu harus membuat dia menyesal sudah mengabaikan kamu dan Alea. Jika Aileen sedang disibukkan mengubah penampilan Mia, maka Alpian masih betah dengan kesibukan barunya. Sekarang lelaki itu sedang duduk berselonjor dengan menidurkan baby Elia di pangkuannya. Sementara Bara hanya dapat memandangi bayi mungil dalam gendongan sang bos. Ia bahkan tak diizinkan menyentuh bayi cantik itu sedikit pun. Lamunan Alpian membuyar oleh deringan ponsel. Ada nama sang istri tertera pada layar, membuat lelaki itu segera menggeser simbol hijau. Ya sayang, ucapnya sesaat. Setelah panggilan terhubung, aku sudah hampir selesai mas, bisa kirim orang untuk jemput. Suara Aileen terdengar ceria di seberang sana. Baiklah, tunggu. Kebetulan di sini ada yang nganggur, jadi bisa jemput kamu, balas Alpian sambil melirik Bara. Jangan lama ya mas, ngomong-ngomong Alea tidak rewel kan? Tidak, sepanjang hari ini dia tidak pernah menangis, jawab Alpian sambil mengusap punggung bayi mungil itu. Baiklah, aku tunggu. Panggilan terputus. Alpian melirik Bara yang sedang asik memainkan ponsel. Ia menyeringai, sekaranglah waktu yang paling tepat untuk menyadarkan lelaki mata keranjang ini dan memberinya pelajaran berharga. Bara, aku ada tugas penting untukmu, ucap Alpian. Bara mengalihkan perhatian dari layar ponsel. Tugas apa bos? Pergilah jemput Aileen di salon langganannya, dia sudah hampir selesai. Ada kerutan pada kedua alis Bara mendengar perintah itu. Bukankah tadi ada Joe, lelaki yang memang ditunjuk sang bos untuk menjadi sopir sekaligus bodyguard untuk sang istri. Bukannya tadi ada Joe ya? Joe tidak ada, dia sedang beli es krim dengan Boy. Apa kamu lupa? Oh, baiklah kalau begitu. Tak ada lagi penolakan dari Bara. Ia memaksa tubuhnya yang terasa lemas untuk bangkit, mengemudikan mobil meninggalkan rumah sang bos. Sepanjang jalan menuju salon, pikiran Bara terus dipenuhi oleh bayang-bayang Alea, bayi cantik yang membuatnya jatuh cinta. Hari ini kurang dari 30 menit perjalanan, Bara tiba di sebuah bangunan berlantai 4. Ia bersandar saat sambil menghembuskan napas panjang. Alea, kenapa aku terus memikirkan bayi itu? Gumamnya pelan lalu membuka pintu mobil dan segera turun. Baru akan melangkah menuju pintu salon, Bara sudah terhenti. Ia mematung di tempat, bagaimana tidak, sosok yang berjalan ke arahnya membuat dunia seperti berhenti berputar. Waktu seakan lambat berganti. Meskipun dengan tampilan berbeda dari biasanya, namun Bara dapat mengenali jika wanita di hadapannya itu adalah Mia. Ia tampak cantik,
anggun, dan elegan. Satu hal yang disadari oleh Bara, jika dipoles dengan benar, Mia bisa setara dengan Riana dan Aileen. Dengan satu kelebihan, yaitu Mia lebih muda dibanding dia wanita itu. "Kenapa kamu yang jemput? Di mana Pak Jo?" tanya Aileen pura-pura kesal. Padahal sebenarnya dirinya lah yang menghasut Alpian dan meminta agar Bara yang menjemput di salon. Tujuannya sudah pasti untuk menjahili Bara. "Dia sedang mengerjakan sesuatu, jadi bos meminta saya untuk menjemput Anda," balas Bara sambil sesekali mencuri pandang pada Mia. "Hei, kenapa lihat-lihat? Terpesona ya?" celutuk Aileen, membuat Bara tersentak dan langsung meraba tengkuk lehernya demi menyamarkan gugup. "Yang benar itu terpesona, Bu, bos," ucap Bara dalam hati. "Jangan ditatap terus, nanti jatuh cinta." Aileen menyeringai puas setelah menyadari raut wajah Bara. Hal serupa terjadi pada Mia. Ia tampak sangat kaku apalagi terhadap Bara. Mobil melaju dengan kecepatan sedang siang itu. Bara duduk di kursi kemudi dengan jantung berdetak tidak karuan. Bahkan ia merasa tidak dapat berkendara dengan baik. Meskipun berusaha mengalihkan perhatian ke jalan, nyatanya makhluk cantik di belakang seperti memiliki magnet yang terus menariknya. Semakin ditatap, Mia semakin terlihat manis, sangat berbeda dengan Mia yang selama ini ia kenal. "Kamu cantik sekali, Mia. Suatu hari kamu pasti akan bertemu dengan laki-laki yang baik dan tulus, dan mau menerima kamu dan Alea. Kamu tidak perlu lagi memikirkan laki-laki tidak bertanggung jawab itu," sindir Aileen melirik lelaki yang duduk di kursi kemudi. Sesekali Bara melirik dua wanita di belakang melalui kaca spion. Sejak meninggalkan salon tadi, sang nyonya bos terus menyindir dengan kalimat mematikan. "Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus berterima kasih. Kalian baik sekali padaku dan Alea. Jangan sungkan, kita pernah mengalami hal yang hampir sama, hanya saja beda orang. Ada yang berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, tapi ada juga yang pengecut dan lari dari kenyataan," sindir Aileen lagi. Suasana terasa memanas bagi Bara, ingin membantah namun semua yang terucap oleh sang nyonya bos benar adanya. "Tak apa-apa, Kak, aku juga tidak akan menuntut apapun darinya. Aku yakin bisa membesarkan Alea sendirian." Bara terdiam. Ucapannya membuat hatinya bagai disayat belati tajam. Bayang-bayang Alea bersandar dengan manja di pangkuan Alpian saja sudah mampu membuatnya merasa terbakar. Apalagi nanti jika harus melihat Alea memanggil papa lelaki lain. Tiba-tiba Bara merasakan sesak merasuk ke dada. Nyatanya benih yang sempat ingin ia buang itu mampu mencuri hatinya dalam sekejap. Bara menepikan mobil sejenak, meraih sebotol air mineral dan meneguknya dengan tergesa-gesa demi mendinginkan hatinya yang membara. "Nanti aku akan kenalkan kamu dengan relasi bisnis Mas Alpian," ucap Aileen. Sontak Bara tersedak air mineral yang baru diteguknya hingga menyembur keluar. Ia menepuk dada sambil menarik napas dalam-dalam demi mengurangi sesak. "Kipas terus," Aileen menyembunyikan seringai di sudut bibirnya sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Pelan-pelan aja tarik napasnya, jangan sampai nyawanya ikut ketarik. Nah, segitu dulu ya bab 88-nya. Dilanjut lagi ya bab 89-nya yang berjudul Kompor. Bara mengusap dada naik turun. Semakin lama persediaan oksigen di bumi semakin terasa menipis baginya. Bu Bos yang semalam ini terkenal kalem itu mendadak berubah usil. Sama seperti suaminya, sangat menyebalkan. Ketika Bara mampu mengendalikan suasana, mobil kembali melaju dengan kecepatan sedang sambil sesekali menajamkan indera pendengarannya untuk menangkap pembicaraan dua makhluk cantik di belakang. "Kalau aku keluar rumah, dia tidak akan berhenti menghubungi sampai aku pulang," gerutu Aileen setelah memasukkan ponsel ke dalam tas. Sudah belasan kali Alpian menghubungi hanya untuk menanyakan di mana keberadaannya sekarang.
Mia ikut tersenyum. Kak Aileen beruntung sekali, tidak banyak laki-laki seperti suami kakak. Kamu tahu Mia, aku dan Boy dulu bernasib sama seperti kamu, tapi kami beruntung karena Mas Alpian bukan laki-laki pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Semoga aku dan Alea memiliki keberuntungan yang sama. Semoga saja. Aku akan ikut senang kalau nanti kamu dapat jodoh yang lebih baik. Lupakan saja laki-laki itu. Memangnya dia pikir wanita itu toilet di pom bensin, di mana dia bisa datang saat kebelet lalu pergi begitu saja. Bara merasa tersentil. Tanpa perasaan ia pernah melemparkan sejumlah uang kepada Mia dan meminta agar menggugurkan kandungannya. Aku bisa bayangkan bagaimana sulitnya hamil sendirian, betapa tidak enaknya mual di pagi hari, setiap malam kesulitan mencari posisi tidur yang nyaman karena ukuran perut yang membesar, sampai harus melahirkan seorang diri dan merawat bayi tanpa didampingi siapapun. Kamu luar biasa Mia, ucapan Aileen layaknya pukulan yang menghujam tepat di dada Bara, menciptakan rasa sakit tiada tara. Lelaki itu mulai membayangkan apa yang dilalui Mia selama mengandung dan melahirkan baby Alea seorang diri, tinggal di sebuah rumah yang terbilang sangat kumuh. Bahkan Mia harus bertahan dengan mengumpulkan sampah plastik untuk bisa menghidupi putrinya. Berbanding terbalik dengan Bara yang menikmati kenyamanan apartemen dengan berbagai fasilitas, juga menyantap makanan lezat setiap harinya. Pada saat Mia berjuang seorang diri, Bara malah sibuk memikirkan cara untuk mendapatkan wanita lain yang ternyata adalah kekasih sahabatnya. Aku sudah melakukan kesalahan besar, ucap Bara dalam hati. Namun Bara pun membuyar oleh suara klakson dari pengendara di belakang. Lampu lalu lintas telah berganti warna, membuatnya segera menekan pedal gas untuk melaju. Oh ya, bagaimana kalau nanti kamu ikut sekolah kepribadian? Suara Aileen terdengar meninggi, seolah sengaja agar Bara mendengar jelas. Bara tampak mengerutkan dahi, sesekali mencuri pandang ke belakang melalui pantulan kaca spion. Lalu berpura-pura fokus pada jalan saat Aileen menatap ke arahnya. Sekolah kepribadian, apa itu Kak? Tanya Mia penasaran. Itu tempat di mana kamu bisa mengembangkan potensi dan rasa percaya diri. Aku juga pernah ikut kelas itu 4 tahun lalu. Apa biayanya mahal? Mia tampak ragu meskipun ia tahu bahwa Aileen tidak pernah berpikir 2 kali untuk menggelontorkan uang demi dirinya. Biaya perawatan di salon tadi saja menghabiskan puluhan juta, belum lagi biaya berbelanja di salah satu butik terkenal. Aileen bahkan memilihkan beberapa pakaian tanpa melihat harga yang membuat mata Mia melotot. Jangan dipikirkan soal biaya, yang penting kamu belajar dulu. Kalau mau nanti aku bisa hubungi Nona Pak. Aku kenal baik dengan dia. Bola mata Bara seketika melotot mendengar nama keramat itu. Nona Pak adalah orang paling berjasa dalam sejarah percintaan Alpian dan Aileen. Tapi aku sudah terlalu banyak merepotkan, aku tidak enak. Kesannya sedang memanfaatkan, sambung Mia. Sama sekali tidak, aku senang bisa membantu. Lagi pula kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik, ya kan Bara? Ya, jawabnya ragu. Belajar di kelas Nona Pak itu menyenangkan, banyak materi tidak terduga yang dia berikan. Kamu pasti akan betah dengannya, sambung Aileen. Peran sebagai kompor meleduk sepertinya akan melekat pada dirinya. Baiklah, sepertinya memang menyenangkan. Terima kasih Kak, ucap Mia. Anggap saja sebagai bekal setelah kamu menikah nanti. Jadi kamu tidak perlu mengharapkan seseorang yang tidak pasti. Kala Aileen berbicara dengan nada santai tanpa beban, justru Bara tampak penuh beban. Untuk sekedar bernapas pun berat. Bara masih ingat dengan kekonyolan Alpian yang menambahkan materi tentang cara menyenangkan suami di kelas Nona Pak. Bara pernah direpotkan dengan menyewa satu gedung bioskop untuk sang bos hanya untuk menonton film biru. Pikirannya menerawang jauh, bagaimana jika nanti Mia melakukan hal sama dengan lelaki lain. Bara yakin dirinya tidak
tidak sedang cemburu. Tetapi entah mengapa hatinya merasa berat, mungkin karena ada baby Alea yang menciptakan ikatan di antara mereka. Lalu bagaimana nanti jika Alea memanggil laki-laki lain sebagai ayah? Bara tidak tahu bisa terima atau tidak. Melihat Alea bersandar dengan begitu nyaman di dada Alpian saja sudah membuatnya merasa tercekik. Terlebih sang bos besar tidak membiarkannya menyentuh baby Alea sedikit pun. Untuk apa belajar di kelas nonapak? Mending ikut kelas pole dance aja, melatih kelenturan tubuh, celetuk Bara pada akhirnya. Ah, ide bagus. Kenapa? Kamu pintar sekali. Sambar Aileen semakin senang. Mia, aku suka sekali melihat postingan Instagram para artis yang bergelayut manja di tiang besi. Aku membayangkan bagaimana kalau tiang besinya berubah menjadi suamiku. Mia mengatupkan bibir agar tawa tak menyembur. Sementara Bara mulai belingsatan membayangkan Mia menggantung pada tiang besi dan menjadi tontonan para lelaki hidung belang. Tapi nanti kalau tiang besinya patah, kalian bisa ikut patah tulang. Lebih baik ikut kelas senam atau olahraga saja. Poli misalnya, usul Bara kemudian. Itu juga ide bagus, potong Aileen lagi. Mia, kamu pernah melihat pemain poli dari Korea Selatan? Aku suka sekali melihat mereka menari di tepi lapangan. Bara menepuk jidat. Ia ingat pernah menonton pertandingan poli di mana salah satu pemain melakukan tarian seksi ala Gibran berlarian K-pop setelah mencetak poin dan membuat seisi lapangan riuh. Tapi poli kalau tidak dilakukan oleh ahli juga bisa menyebabkan dislokasi persendian. Lebih baik kalian menyenangkan diri sendiri di tempat yang lebih menjaga privasi. Karaokean misalnya, itu kan tempat tertutup dan menyenangkan. Seketika wajah Aileen berbinar terang, bibir merahnya mengembang senyum melebar kelopak bunga sepatu, membuat Bara memasang sikap siaga. Keren, minggu ini aku akan mengajak Mia karaokean. Aku pernah melihat video warna wanita dilamar dengan romantis di tempat karaokean. Jodoh itu kan misteri dan kita tidak tahu dari mana dia berasal. Siapa tahu Mia bertemu dengan jodohnya di tempat karaokean. Bara seketika terdiam, konon katanya hari sial itu tidak ada di kalender. Apa tidak sebaiknya dia di rumah saja, jaga anak? Karaokean terlalu lama bisa menyebabkan bibir pecah-pecah, sariawan, radang tenggorokan, sembelit, dan susah buang air besar. Celetuk Bara semakin membara. Nah, segitu dulu ya bab 89-nya. Makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya yang baru nonton, dan selalu bergabung. Bye-bye.